Salam saudara dikasihi Tuhan. Ayub 21 ayat yang ketujuh. Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu diperhatikan mereka. Rumah-rumah mereka aman, tak ada ketakutan. Pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka memacek dan tidak gagal. Lembu betina mereka beranak dan tidak berkeguguran. Kanak-kanak mereka dibiarkan keluar seperti kambing domba. Anak-anak mereka melompat-lompat. Mereka bernyanyi dengan diiringi rebana dan kecapi dan bersukarilah menurut lagu seruling. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub komplain kepada Tuhan dan dia berkata, mengapa orang fasik itu tetap hidup? Yang kedua, mengapa orang fasik itu kelihatan makin hari makin diberkati? Yang ketiga, mengapa orang fasik itu justru keluarganya kelihatan bahagia? Yang keempat, mengapa orang fasik itu apapun yang mereka kerjakan sepertinya berhasil? Dan yang kelima, mengapa orang fasik itu hari-harinya penuh dengan sukacita, kegembiraan? Ini menjadi pertanyaan besar bagi Ayub ketika dia melihat hidupnya yang berusaha dengan keras untuk hidup menurut jalan Tuhan. Tapi justru hari-harinya hari-hari yang pedih, susah, menderita, sejadi-jadinya. Itulah yang dia alami. Saudara tahu, banyak orang menanyakan hal ini. Kadang-kadang saya tergoda menanyakan hal ini, saudaraku. Mengapa saya, mereka, sahabat saya, orang itu yang tekun sekali kepada Tuhan, tetapi justru orang yang main-main dengan Tuhan, yang malah sepertinya Tuhan berkati. Pertanyaan ini dijawab di dalam Mazmur 73, saudaraku. Ayat yang pertama dikatakan begini, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, kata Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap sangkaan. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, pemazmur pun pernah mengalami hal yang sama. Tetapi apa yang dikatakan di dalam penjelasannya, saudaraku, adakah mereka itu akan luput dari murka Allah? Sesungguhnya jawabnya tidak. Allah akan berurusan dengan mereka. Bagaimana Allah akan berurusan dengan mereka? Lihat Mazmur 73 ayat 16 sampai dengan 28 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Bagaimana kesudahan mereka? Sesungguhnya, satu, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Orang fasik seolah-olah diberkati. Sebetulnya, satu, di bawah semakin tinggi untuk dijatuhkan. Saudara tahu, kalau semakin tinggi kita jatuh ke bawah, semakin hancur. Orang fasik, dia tidak tahu apa yang dia alami hari ini. Seakan-akan semuanya berkat Tuhan, seakan-akan semuanya pemberian Tuhan. Tidak, Tuhan biarkan dia terus seperti itu karena dia tidak mendengarkan lagi suara Tuhan. Terus sampai suatu titik dia akan dihempaskan menjadi hancur. Yang kedua, ayat 19, betapa binasa mereka dalam sekejap
mata. Tuhan berkata, mereka capek-capek mengumpulkannya, tetapi dalam sekejap mereka akan lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Dahsyat Tuhan akan menghukum mereka. Seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ingat, semakin tinggi orang fasik berada, semakin hancur saat ia dijatuhkan oleh Tuhan. Yang kedua, semakin lama dia menyimpannya, tapi Tuhan cepat menghancurkannya. Saudara harus tahu itu. Tetapi pemazmur berkata apa? Tuhan memberkati. Lihat ayat yang pertama. Allah itu baik memberkati. Mereka yang satu, tulus hatinya. Yang kedua, yang bersih hatinya. Tuhan mencari orang seperti itu. Siapa yang tulus dan bersih hatinya? Mereka-mereka yang berkata seperti ini. 23. Tetapi aku tetap di dekat Tuhan. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Nah, ini benar-benar diangkat. Dan untuk dimuliakan, ada orang yang tinggi naik untuk dihancurkan. Ada orang yang diangkat untuk mengalami kemuliaan. Biarlah semua kita mampu berkata seperti ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, enggak punya apa-apa. Tapi biarlah gunung batuku dan bagianku hanya Allah. Tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Jangan iri dengan orang fasik. Tetap jaga hati yang tulus, hati yang murni. Dan jadikan Tuhan sebagai milik harta yang paling berharga. Tuhan Yesus memberkati.